Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena pastinya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan masih memberkati kita bersama-sama dengan kita sampai pada saat ini. Baik, pada saat ini mari kita melihat, mengulangi kembali pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari setiap hari dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 22 dan Ibrani 8 ayat 6, di sana dikatakan bahwa atau Paulus memperkenalkan Yesus sebagai jaminan atau perantara dari perjanjian yang lebih mulia. Kalau kita membaca di dalam pelajaran ini, di sana dikatakan perjanjian yang lebih mulia. Timbul pertanyaan pastinya, apakah perjanjian ini adalah perjanjian yang lebih baik dari perjanjian sebelumnya yang pernah diberikan Allah kepada manusia di dalam perjanjian lama? Atau apakah ada perbaikan-perbaikan dari versi lamanya? Dengan kata lain seperti itu, apakah perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu tidak sempurna sehingga di dalam perjanjian baru harus dikatakan bahwa perjanjian ini lebih baik? Dan apakah perjanjian ini menggantikan 10 perintah yang Tuhan telah berikan pada bangsa Israel di zaman perjanjian lama? Atau merupakan hukum yang berbeda? Kalau kita membaca di dalam Ibrani 7 ayat 18, di sana dikatakan, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Seringkali kita apabila kita mempelajari ataupun membaca akan ayat ini, seringkali kita kurang mengerti dengan ayat ini. Karena di sana dikatakan bahwa dasar dari perjanjian baru adalah perubahan hukum. Jadi dengan kata lain, ada perjanjian baru, hukum itu dirubah, dan mungkin kita berpikir bahwa 10 hukum itu sudah dirubah. Jadi kalau 10 hukum itu sudah dirubah, perintah mana di dalam 10 hukum yang telah dibatalkan? Tapi kalau kita membaca keseluruhan di dalam Ibrani pasal 7, kita dapat memperoleh informasi bahwa ternyata yang dimaksudkan di sana adalah hukum korban yang dilakukan oleh bangsa Israel sejak dalam perjanjian lama. Di sana dikatakan bahwa korban itu lemah dan tidak menguntungkan. Mengapa itu tidak menguntungkan? Itu lemah dan tidak menguntungkan karena perantaranya lemah. Kalau kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 28, di sana dikatakan sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, imam besar itu adalah manusia sama seperti dengan kita. Orang-orang yang memiliki kelemahan, sehingga ketika mereka mempersembahkan korban, maka mereka juga harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Tetapi di dalam perjanjian baru lebih lanjut ketika kita mendengarkan ayat yang kita sudah pelajari bersama tadi, di sana dikatakan bahwa perjanjian baru didasarkan pada pengorbanan dan keimamatan yang baru. Apa itu? Pengorbanan yang sempurna dan keimamatan yang kekal yang dapat memberi kita hidup yang kekal. Oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan bahwa imam besar lain setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ketika Yesus datang ke dunia, dia mati untuk kita, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Dan ia menjadi perantara yang lebih baik. Ia menjadi jaminan bagi kita bahwa keselamatan diberikan kepada kita. Dan ucapan syukur rasa terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan oleh karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti akan setiap perintahnya. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita, Ibrani 8 ayat 10, di sana dikatakan bahwa, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di sana dikatakan bahwa haruslah itu menjadi lambang di dahimu, haruslah engkau memperhatikan, aku akan menjadi Allah mereka dan kamu akan menjadi umatku. Sedangkan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita ini, Tuhan berjanji untuk melakukan hal baru. Perjanjian tidak akan seperti perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka. Kalau kita baca di dalam Yeremia 31-32, apa maksudnya? Apa yang dilakukan oleh nenek moyang atau bangsa Israel ini? Karena ketidaksetiaan orang-orangnya, janji-janji yang dibuat Tuhan di bawah perjanjian Musa tidak pernah digenapi.
Sekarang, berdasarkan jaminan yang diberikan oleh anak, Tuhan akan memenuhi tujuan perjanjiannya. Kita lihat pelajaran ini lebih lanjut. Di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak mengubah hukumnya. Jadi apakah Tuhan mengubahkan 10 hukum? Tuhan tidak mengubah itu sama sekali. Atau menurunkan standarnya. Jadi itu tetap sama baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tetapi sebaliknya, Allah mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian. Itulah sebabnya mengapa perjanjian ini tidak memiliki kutukan. Oleh karena Yesus yang sudah datang di dunia ini, dia mati bagi kita dan dia membebaskan kita dari kematian kekal. Gantinya kutukan, perjanjian yang Allah berikan ini memiliki berkat. Karena kenapa? Karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Kehidupannya di dunia ini, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai perantara yang lebih baik. Ibrani 7 ayat 22. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Musa adalah seorang perantara. Dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ada banyak peristiwa di mana dia mencerminkan akan kemuliaan Tuhan. Tetapi Musa adalah sama seperti dengan kita yang memiliki keterbatasan, yang memiliki dosa. Tetapi Yesus adalah perantara dalam perjanjian baru. Dia adalah firman Allah dan dia adalah kemuliaan Allah. Dan dia adalah Allah. Yesus Kristus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ia menjamin bahwa baik Allah maupun umat manusia akan memenuhi perjanjian itu. Ingat bahwa kita manusia berdosa. Ketika kita melakukan akan kesalahan, kita tidak dapat memenuhi persyaratan perjanjian tersebut. Tetapi kematian Yesus di kayu salib memenuhinya, sehingga kita boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, masuk di dalam perjanjian kekal yang Allah buat. Lewat kematiannya di kayu salib, Yesus menjamin bahwa janji-janji Allah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, pengampunan dari setiap kesalahan yang kita lakukan, keselamatan diberikan kepada kita, akan digenapi di dalam kehidupan kita. Perjanjian kekal, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, didasarkan pada ketaatan pada hukum Allah. Sekali lagi, Allah memiliki aturan. Dan kita adalah warga negara sorga. Paulus katakan seperti itu. Dan kalau kita merupakan warga negara sorga, secara otomatis akan keluar di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, penurutan terhadap aturan-aturan yang Tuhan berikan. Sama seperti dengan kita warga negara Indonesia, kita harus patuh terhadap aturan yang dibuat di dalam negara kita ini, sehingga kita terus ada di dalam situasi aman, situasi selamat. Jadi ketika kita ada dalam situasi aman ini, justru kita harus menuruti akan aturan-aturan. Begitu pula dengan ketika Allah memberikan aturan kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 20. Kita baca di sana dikatakan bahwa justru karena Allah telah mengeluarkan mereka terlebih dahulu dari Mesir, dan Allah memberikan aturan itu kepada mereka. Allah telah memberikan keselamatan, kelepasan dari bangsa Mesir. Mereka harus menurut. Penurutan terhadap hukum bukanlah usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi justru karena keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, maka kita harus menurut sebagai ungkapan syukur rasa terima kasih atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita mengasihi Tuhan, jangan lupa untuk terus mengingat Yohanes 14 ayat 15. Di dalam Perjanjian baru, hukum-hukum Allah ditaruh di dalam pikiran dan dituliskan di dalam hati. Apa maksudnya? Kita harus terus mengingat, bukan hanya sekedar menghafalkan saja, tetapi kita harus mengingat prinsip-prinsipnya. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita power of choice, the freedom of will, kehendak bebas untuk memilih pilihan-pilihan kita. Dan seringkali pikiran atau keputusan kita sendiri membuat kita tidak mematuhi akan hukum tersebut. Ada beberapa orang berpikir bahwa Allah menghapus hukum agar kita dapat memasuki akan perjanjiannya. Tetapi kita sudah pelajari pelajaran ini bahwa Allah tidak menghapus akan hukum tersebut. Hukum itu konsisten, hukum itu tetap sama. Tetapi Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa hukum bukanlah masalahnya. Yang jadi masalahnya adalah pola pikir kita, hati kita. Oleh karena itu kita harus terus mengundang Roh Kudus hadir di dalam pikiran kita untuk mengubah dan memperbaiki pikiran dan hati kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi pelajaran kita pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi kita.
Yesus menjadi perantara bagi kita, yang memberikan jaminan kepada kita bahwa berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat perjanjian akan terus diberikan kepada kita. Itulah sebabnya ucapan syukur kita kepada Tuhan atas janji Tuhan ini yang diberikan kepada kita, kasih Allah bagi kita. Kita harus mengasihi Dia dengan cara menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Mari kita terus berterima kasih kepada Allah karena melalui Yesus Kristus kita memiliki perjanjian yang lebih baik. Kiranya dengan ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus setia kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai perantara kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus menjadikan Yesus sebagai pengantara kita, oleh karena Ia baik di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menghargai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kami akan terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan menuruti akan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, di dalam nama Yesus. Amin.